Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Putri Siagian. Dengan NIM 059, saya dari kelompok 4 untuk mata kuliah Kimia Organik. Pada saat ini, materi yang akan kita bahas yaitu interaksi kimia antara komponen dalam sediaan farmasi, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul, dan juga injeksi. Dalam pertemuan kali ini, saya memfokuskan pada sediaan tablet. Di sini saya mendapatkan jurnal utama yaitu jurnal dari International Journal of Pharmaceuticals yaitu Investigation of Drug Excipient Interactions in State Relays Tablet or Carbamazepine using Differential Scanning, Calorimetry or Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana jurnal utama ini saya dapatkan dari rekomendasi ChatGPT. Jurnal ini telah terakreditasi dan terdaftar di Skimago dengan SJR Q1. Rumusan masalah yang akan kita ambil dari jurnal yang pertama yaitu bagaimana potensi interaksi gugus amida, yaitu CONH pada karbamazepin dengan gugus hidroksil eksipien dalam mempengaruhi stabilitas fisikokimia tablet. Pada rumusan masalah ini, gugus amida berfungsi sebagai API atau Active Pharmaceutical Ingredients, sedangkan gugus hidroksil adalah sebagai eksipien. Dalam jurnal ini dibahas bahwa gugus amida pada karbamazepin memiliki dua pusat interaksi, yaitu NH yang berperan sebagai donor hidrogen dan C rangkap O yang berperan sebagai aseptor hidrogen. Sementara itu, gugus OH pada eksipien dapat bertindak sebagai donor maupun aseptor hidrogen. Kombinasi sifat ini memungkinkan terbentuknya dua tipe interaksi utama, yaitu NH dengan OH serta CO dengan HO. Interaksi tersebut tidak membentuk ikatan kimia baru secara kovalen, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi susunan molekul dalam sistem pada tablet. Dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa karbamazepin bersifat polimorfik, sehingga dapat terjadi gangguan pada packing kristal yang dapat menyebabkan perubahan derajat kristalitas atau bahkan amorfisasi parsial. Perubahan ini dapat berdampak pada penurunan titik lebur dan perubahan profil termal yang biasanya terdeteksi melalui analisis DSC. Berikut adalah mekanisme interaksi molekul yang terjadi antara gugus amida pada karbamazepin dengan gugus hidroksil eksipien. Pertama, perlu kita ketahui adalah karbamazepin merupakan obat dalam bentuk tablet yang berfungsi sebagai anti-epilepsi ataupun anti kejang. Di sini kita lihat bahwa mekanisme interaksi yang terjadi yaitu ada pada gugus NH dan juga OH, dan juga ada juga terjadi pada ikatan C rangkap O dan juga HO, di mana ikatan yang akan terjadi pada interaksi ini dapat berdampak pada perubahan kristalalitas dan juga penurunan titik lebur. Untuk memperdalam pembahasan kita untuk kajian rumusan masalah tersebut, di sini saya juga mendapatkan sebuah jurnal pembanding yaitu jurnal dari Pharmaceuticals, yaitu Novel Drug Choric Crystalline Forms of Carbamazepine with Sulfistamide, Preparation, Characterization, and In Vitro or In Vivo Performance Evaluation, di mana jurnal ini secara khusus membahas tentang kokristal atau kristalin yang terjadi pada tablet karbamazepin. Jurnal ini juga telah terindeks di Skimago dengan SJR Q1. Di jurnal ini dikatakan bahwa perlu dicatat bahwa risiko utama yang terkait dengan penggunaan pelarut adalah kemampuannya untuk dimasukkan dalam kisi kristal atau kristal multikomponen. Dari perspektif farmasi, sebagian besar pelarut organik diketahui memiliki efek toksik dan karsinogenik pada tubuh manusia, dan keberadaannya dalam produk akhir harus dihilangkan secara sepenuhnya. Pengobatan epilepsi pada tablet ini menurut sistem klasifikasi biofarmasi BCS, karbamazepin termasuk ke dalam kelas BCS2, dan pelarutnya memberikan efek pembatas laju pada penyerapan oral dan karenanya pada biofasilitas obat. Karbamazepin atau CBZ adalah obat yang memiliki keterbatasan kelarutan yang cukup besar. Obat ini termasuk ke dalam BCS kelas 2, yaitu kelompok obat yang memiliki kelarutan rendah tetapi memiliki permeabilitas tinggi. Karena kelarutannya rendah, proses disolusi atau pelarutan obat terjadi akibat adanya faktor yang menentukan seberapa cepat obat dapat diserap melalui pemberian oral. Akibatnya, tingkat disolusi tersebut sangat mempengaruhi bioavailabilitas obat, yaitu jumlah obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapi. Oleh karena itu, sifat fisikokimia CBZ atau karbamazepin
terutama kelarutan dan disolusinya sangat berperan dalam menentukan kinerja biofarmasetika obat. Hal ini membuat interaksi molekul dalam bentuk padatan seperti interaksi antara obat dan eksipien dalam sediaan tablet menjadi penting untuk diteliti. Carbamazepine yang merupakan obat antikonvulsan dan anti-epilepsi ini dengan kelarut dapat ditentukan dan juga diketahui mempunyai kelarutan rendah dan memiliki titik lebur pada kisaran 189 sampai 193 derajat Celcius. Nilai ini menunjukkan bahwa carbamazepine tetap stabil dalam kondisi penyimpanan suhu kamar dan mulai mengalami perubahan fase ketika mendekati 190 derajat Celcius. Melalui penyaringan dan sintesis kristal multikomponen baru berbasis CBZ dan CCTM, ditentukan bahwa kokristal tersebut cenderung membentuk terhidrasi dan terlarut. Mengingat potensi risiko yang terkait dengan penggunaan kokristal terlarut metanol dalam formulasi farmasi, serangkaian studi in vitro dan in vivo termasuk disolusi, difusi, dan farmakokinetik hanya dilakukan untuk kokristal CBZ dan CCTM yang terhidrasi. Secara fisikokimia, pembentukan ikatan hidrogen antara obat dan eksipien dapat mengganggu keteraturan kisik kristal carbamazepine. Karena carbamazepine bersifat polimorfik, gangguan pada packing kristal dapat menyebabkan perubahan derajat kristalinitas atau bahkan amorfisasi parsial. Perubahan ini dapat berdampak pada penurunan titik lebur dan perubahan profil termal yang biasanya terdeteksi melalui analisis DSC. Struktur kristal kokristal hidrat carbamazepine dan sulfat metanol ditentukan menggunakan Diffraxcomer Smart Photon 2 dan D8 Venture. Masing-masing dilengkapi dengan sumber radiasi MOKA, yaitu sejumlah 0,71073 A, di mana itu berarti bahwa pada jurnal ini memang betul-betul bahwa gugus pada tablet carbamazepine dianalisis secara betul-betul dan secara akurat. Oleh karena itu, molekul pelarut berpartisipasi dan pengikatan tambahan homometer, CBZ dan CCTM, yang pada gilirannya menstabilkan struktur kristal sulfat, diketahui secara keseluruhan melalui teknik yang dilakukan, yaitu CBZ ditambah CCTM ditambah H2O. Isostrukturalitasnya dengan kristal lain tampaknya menunjukkan bahwa molekul air menunjukkan susunan yang sebanding. Dalam penelitian ini dibuat dan dianalisis kristal multikomponen untuk melihat bagaimana struktur terbentuk. Disebutkan bahwa gugus amida CBZ atau carbamazepine membentuk ikatan hidrogen NHO yang menghasilkan rantai satu dimensi dalam struktur kristal. Ini menunjukkan bahwa ikatan hidrogen dari gugus amida merupakan interaksi utama yang menjadi bentuk kristal. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 8, yaitu ini, maka kita dapat melihat bahwa studi ini menyajikan hasil investigasi dua bentuk kokristal obat-obat baru, yaitu carbamazepine dengan sulfisetamida yang diidentifikasi secara penggilingan dengan bantuan cairan, sesuai dengan data eksperimental dari hasil difraksi sinar X kristal tunggal dan analisis termal padatan multikomponen diklasifikasikan sebagai hidrat kokristal dan sulfat metanol kokristal. Hasil eksperimen dehidrasi menunjukkan bahwa molekul pelarut dalam kristal berperan untuk menstabilkan, bukan membentuk struktur utama. Artinya, walaupun gugus hidroksil membantu menjaga kestabilan, bentuk dasar kristal tetap ditentukan oleh interaksi antara molekul obat, yaitu API, terutama ikatan amida. Dari sisi stabilitas termodinamika, dilaporkan bahwa kristal, yaitu hasil yang telah kita lihat pada jurnal, yaitu CBZ ditambah CCTM ditambah H2O memiliki stabilitas termodinamika yang sangat rendah. Stabilitas rendah ini terkait dengan perubahan jaringan ikatan hidrogen, termasuk interaksi gugus amida dengan donor atau akseptor proton di sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kutipan langsung dalam jurnal, dapat disimpulkan bahwa gugus amida pada carbamazepine berperan aktif dalam pembentukan jaringan ikatan NH dan juga O, membangun struktur kristal dua dimensi. Keterlibatan gugus hidroksil dalam pembentukan motif siklik dan interaksi tambahan menunjukkan bahwa eksipien yang mengandung OH berpotensi membentuk interaksi serupa dalam sediaan tablet. Interaksi ini dapat meningkatkan atau memodifikasi stabilitas fisikokimia melalui perubahan jaringan ikatan hidrogen.
mempengaruhi stabilitas termodinamika, serta berdampak pada laju disolusi dan biofasabilitas. Terima kasih.